Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Deva Anastasia Rasida, Dwi Pratiwi, Gadis Dutia, dan Indah Nur Kholida akan membahas tentang lembaga amil zakat. Di mana lembaga amil zakat ini akan kita bahas menjadi 3. Yang pertama ada definisi lembaga amil zakat, yang kedua lingkup kegiatan penghimpunan dan penyaluran, dan yang terakhir kita akan membahas tentang studi kasus tentang LAS dan BAS. Sebelum kita ke topik pembahasan pertama, mari kita pelajari apa itu zakat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang zakat. Zakat, zakah, yasku, atau zakah bermakna berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Zakat adalah mengeluarkan harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada mustahik dengan syarat-syarat tertentu pula. Menurut mazhab Syafi'i, zakat nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara tertentu. Muzaki adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang menerima zakat. Dasar hukum zakat. Hukum zakat adalah fardu ain bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Ayat dasar dari zakat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Lalu syarat wajib zakat ada 5, yaitu orang Islam, merdeka, balik, berakal sehat, memiliki harta yang mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna. Selanjutnya, syarat harta wajib zakat ada 2, yaitu mencapai nisab dan mencapai haul. Lalu, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan tersebut adalah 1. Fakir atau orang yang sengsara hidupnya. 2. Miskin atau penghasilan tidak cukup. 3. Amil atau orang yang mengumpulkan, mengelola, dan membagi zakat. 4. Mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Untuk nomor 5 ada rikob, yaitu budak muslim. Nomor 6 ada gorim, yaitu yang memiliki hutang. Nomor 7 adalah fisabilillah, yaitu pejuang Islam. Dan yang terakhir adalah musafir atau sedang dalam perjalanan. Selanjutnya, tujuan zakat ada 5, yaitu menyambung tali silaturahmi dan persaudaraan antar masyarakat. Lalu, membantu fakir dan miskin untuk keluar dari kesulitan dan penderitaan serta mengangkat derajat kehidupannya. Lalu, menghilangkan penyakit hati, menghilangkan jurang pemisah, dan mengembangkan rasa kepekaan dan kepedulian sosial. Saya Dwi Pratiwi. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai lembaga amil zakat yang sebelumnya sudah dijelaskan apa sih zakat itu dari Mbak Deva. Nah, kita masuk ke materi lembaga amil zakatnya. Lembaga amil zakat itu adalah lembaga atau institusi atau badan yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat. Fungsi lembaga amil zakat itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama, perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat. Yang kedua, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang ketiga, yaitu pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Yang keempat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dasar hukum berdirinya lembaga amil zakat itu sendiri ada 9, yaitu yang pertama UU nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan zakat. Kedua, Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang ketiga, Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Yang keempat, Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor 291/D tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Kelima, Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2014. Keenam, Peraturan Badan Amil Zakat nomor 1 tahun 2014. Ketujuh, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 2 tahun 2014. Yang ke-8, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 1 tahun 2016. Yang ke-9, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 1 tahun 2016. Prinsip zakat dibagi 6, yaitu yang pertama, prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Kedua, prinsip pemerataan dan keadilan yang merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Ketiga, prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat merupakan sesuatu yang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Keempat, prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan. Kelima, prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka. Yang keenam, prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena tapi melalui aturan yang disyariatkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup kegiatan penghimpunan dan penyaluran. Yang pertama ada lembaga amil zakat di Indonesia itu sendiri, ada Badan Amil Zakat Nasional, di mana merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Kemudian Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Basnas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Penggalangan dana pada Basnas itu melalui 4 layanan. Yang pertama ada layanan UPZ atau Unit Pengumpul Zakat, di mana satuan organisasi ini dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzaki yang berada pada desa atau kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua ada layanan jemput zakat.
di mana layanan ini yang disediakan Basnas bagi Anda yang ingin dijemput zakatnya dengan nominal minimum 1 juta rupiah. Yang ketiga ada layanan via payroll system, di mana sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah layanan via counter, salah satu upaya Basnas untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayarkan SIS, diantaranya adalah dengan counter layanan zakat, infak, dan sedekah. Tujuan dari pelayanan counter ini agar para musaki mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan eksklusif, tidak hanya untuk membayarkan zakat, akan tetapi untuk berkonsultasi seputar zakat, infak, dan sedekah, serta informasi lengkap mengenai program Basnas. Pendistribusian Basnas. Pendistribusian sendiri yaitu penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, dan juga dana sosial keagamaan lainnya dari Basnas yang bersifat karitatif atau kedaruratan yang mencakup 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah advokasi. Di sini juga ada pendayagunaan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari Basnas yang bersifat produktif yang mencakup 3 bidang, bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Basnas juga memiliki bidang-bidang penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, dan DSKL tersendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta bidang dakwah advokasi. Di sini saya Indah akan menjelaskan tentang studi kasus LAS dan BAS. Di sini saya mengambil jurnal tahun 2019 yang diteliti oleh Sri Wahyuni Latifah dan teman-teman yang berjudul Analisis Perbandingan Good Corporative Governance BAS dan LAS. Si peneliti mengambil dari website resminya Basnas tahun 2016 tahun 2017 terdapat 31 badan amil zakat nasional dan 18 lembaga amil zakat nasional yang ada di Jawa Timur. Si peneliti di sini mengambil 9 sampel dari masing-masing Basnas dan Lasnas. Dari penelitian diperoleh hasil statistik yang dari penerapannya di sini ada 5 prinsip dari GCG, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independent, dan fairness. Dilihat dari tabel statistik ini bisa dilihat perbedaan yang signifikan, yaitu misalnya transparansi dari Basnas diperoleh 9,556, sedangkan lasnya sendiri untuk transparansinya 7,11, dan di sini bisa dilihat dari independen bisa dilihat 0,4, sedangkan lasnasnya independennya 0,1. Nah, dari hasil statistik ini diperoleh bahwa berdasarkan prinsip transparansinya, informasi penting pada lembaga pengelolaan zakat juga perlu diketahui oleh publik. Basnas sendiri menyediakan informasi kepada masyarakat maupun stakeholder mengenai laporan keuangan, visi misi lainnya secara tepat waktu, memadai, dan jelas dan akurat. Namun, untuk Lasnas, dia melakukan keterbukaan informasi pada berbagai pihak, namun masih terdapat beberapa informasi yang belum tercantum, misalnya visi misi dan susunan organisasi serta sistem pengawasan pengendalian, sehingga dalam pihak-pihak lain untuk berkepentingan sulit mendapatkan informasi. Sedangkan untuk mengenai prinsip accountability untuk Basnas sendiri cukup baik dengan ditandai adanya pelaporan keuangan yang disesuai dengan standar. Namun untuk Lasnas sendiri masih untuk laporan keuangan kurang
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Padahal di sini Lasnas ini sendiri harus menyerahkan laporan keuangan kepada Basnas atau pemerintahan. Pada prinsip ketiga yaitu responsibility, Basnas dan Lasnas ini sudah sama-sama melakukan kesesuaian dalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip maka dapat dipelihara kesinambungan usaha dalam jangka waktu yang panjang. Untuk prinsip independen, Basnas dan Lasnas sendiri telah dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dari berbagai pihak. Rata-rata Basnas sendiri telah melakukan RUP minimal 1 kali dalam 1 periode. Sedangkan untuk Lasnas sendiri, dia jarang memberikan informasi mengenai RUPS itu. Sedangkan untuk prinsip fairness, Basnas dan Lasnas telah melakukan keadilan dan kesejahteraan dalam memenuhi hak para pemegang kepentingan dengan memberikan kesempatan kepada stakeholder dan para muzaki untuk menyampaikan pendapatan berdasarkan hasil uji Menway test terhadap perbedaan yang signifikan dalam penerapan good corporate governance pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Nasional yang ada di Jawa Timur. Kemudian dari kesimpulan Lembaga Amil Zakat ini dan Basni ini yaitu adalah LAS sendiri adalah lembaga atau institut atau badan yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat yang bertugas membantu mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat demi kemaslahatan umat. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional sendiri yaitu Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah zis pada tingkat nasional. Dan bentuk pendayagunaan dana zakat di Indonesia saat ini telah semakin berkembang ke arah bentuk pendayagunaan zakat yang produktif. Bas dan Las tidak lagi hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk santunan saja, melainkan menyalurkan zakat dalam bentuk bantuan ekonomi dan kesehatan. Bas dan Las ini juga menyalurkan dana zakat dalam bentuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dakwah agama, serta pelestarian lingkungan di mana penggunaan dana zakat ini tidak hanya bermanfaat bagi mustahik pada saat itu saja, tetapi dapat dimanfaatkan juga untuk masa yang akan datang, sehingga menjadi kaum muslimin khususnya pada masyarakat Indonesia umumnya untuk menjadikan sejahtera. Baik, dari kelompok 1 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.